Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiantara Haji Pradana dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama-tama akan saya jelaskan tentang sperma. Sperma adalah sel dari sistem produksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. Sperma sempurna dan berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembuahan untuk menciptakan kehamilan. Untuk itu penting menjaga kesehatan organ reproduksi agar sperma dalam keadaan bagus. Dan saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Berikut adalah contoh pembuatan sperma. Pertama, spermatogenesis dibuat dalam testis yang ada di alat kelamin laki-laki, lalu spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis, lalu akan terbentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 dan akan terbentuk spermatid. Spermatid akan berkembang menjadi sperma. Dan selanjutnya yaitu sel telur. Sel telur atau ovum adalah sel produksi gamet yang dihasilkan oleh ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Sel ini yang akan dibuahi oleh sel sperma pada pria. Oleh karena itu, sel telur atau ovum harus dalam keadaan yang baik dan bagus saat akan dibuahi agar tidak berdampak buruk bagi janinnya nanti. Untuk itu penting menjaga organ reproduksi. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada sistem reproduksi wanita. Proses tersebut menjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis, membentuk oogonium yang bisa diploid. Lalu selanjutnya oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan terbentuk 2 polar body primer, lalu kemudian membelah lagi secara meiosis 2 dan terbentuk polar body kedua, lalu polar body kedua berkembang menjadi sel telur. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.